Makanya saya bilang, kau boleh kagum dengan Taliban, tapi jangan kau bawa watak dan pikiran Talibanmu di Republik ini. Saya akan memimpin untuk bisa berhadapan dengan siapapun Anda. Karena Republik ini sudah rukun dan damai, hidup dengan tenang. Orang Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, semua hidup dengan tenang di bawah sistem nilai yang kita pegang dalam sistem demokrasi dengan Pancasila itu sendiri. Karena itulah tidak boleh ada orang yang datang dengan gagah berani baru baca 1 halaman 2 halaman buku depan, semua orang tidak benar, semua orang kafir, dia sendiri mau masuk surga, orang lain disuruh masuk neraka. Koki Pak dia. Betul? Koki. Haleluya. 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 Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Tuhan membuat kita menyatu ini karena Tuhan tahu bahwa kita semua akan bisa menghadapi masalah ini dengan baik. Jadi kalau Bapak lihat saya di televisi, saya di mana-mana, kalau orang sudah mulai mengkafir-kafirkan, orang lihat kan, Bapak lihat saya beringas kan? Kalau bisa saya terbang kayak suami, saya cekik orang punya batang leher. Belum tahu suami kan tidak ini? Suami. Cuma karena kita orang manusia, jadi ya saya harus tetap berbenah hati lah. Poin yang kedua, Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, karena itu sistem nilai di dalam demokrasi Pancasila dan pilar-pilar yang lain itu adalah memberikan pesan kepada kita. Jangan sampai kita gagal dalam membangun sistem pendidikan yang terbaik. Bapak dan orang siapkan sarana prasarana pendidikan yang baik, kemudian menyiapkan generasi. Karena sistem itu dia akan habis kalau kita tidak menyiapkan generasi itu dengan baik. Makanya harus ada generasi. Yakinkan kepada mereka semua sistem nilai yang Bapak percaya, Ibu percaya hari ini menjadi bagian daripada sistem peradaban kita dalam pengabdian kita kepada Tuhan. Bawa itu dalam nama Tuhan, doakan mereka agar generasi itu tumbuh, kemudian bisa melanjutkan apa yang kita pikirkan sekarang. Itu yang saya lihat kalau nanti Bapak singgung mengenai acara musyawarah kerja nasional ini. Sebab kalau tidak ada itu, karena 5 variabel tentang sistem manusia modern itu, salah satu di antaranya itu adalah intellectual knowledge, yang kedua culture, dan yang ketiga adalah the young generation. Kalau kita tidak punya generasi, saya khawatir berarti satu saat GPDI dipimpin oleh generasi yang dia tidak matang dalam memiliki kemampuan ilmu. Kenapa hari ini Indonesia di mana orang menghujat, mencaci maki dan menyebarkan cara-cara kebencian? Karena pasti kepalanya tidak berisi ilmu dan moral yang baik. Begitu. Maka saya tidak pernah ragu-ragu. Itulah tipe manusia-manusia berakal rendah. Akal yang tidak ada dalam pikirannya kecuali kebencian. Kalau dalam sistem nilai yang paling terpenting, Bapak sempat dengar istilah kadal gurun. Itu kadal gurun itu. Kadal gurun. Jadi moral dan intelektual knowledge-nya rendah. Yang ada adalah yang paling benar, yang ada adalah hujatan, cacian, dan menyebarkan berita kebencian. Itu tidak usah Bapak dorong hadapi. Cukup Ali Mukhtar, nanti saya hadapi. Poin yang ketiga, saya kasih saja 3 poin, karena pasti kita akan ketemu lagi. Saya sudah bilang sama Bapak Pendeta Edson, sudah cukup telepon saja, jangan datang. Bapak kasih tahu di mana, apa acaranya, apa yang bisa saya lakukan, biarlah saya menjadi perwakilan GPDI di dalam istana negara. Bapak ingat baik-baik, yang saya bicara ini Tuhan menjadi saksi. Amin. You know me the last to my statement from the bottom of my heart. Don't worry about me. Jangan Bapak ragu dengan saya. Kenapa? Orang hidup itu butuh kedamaian. Dia butuh tempat. Dia butuh di mana orang bisa beribadah dengan baik. Kau
Kau punya hak apa larang orang membangun rumah-rumah ibadah di Republik ini? Itu di mana-mana sudah saya kasih tahu. Semua orang taat pada regulasi dan aturan yang ada di Republik ini, dan orang mengerti. Karena itulah jangan karena kebencianmu kamu berlaku tidak adil kepada orang lain. Wala yajrimannakum sana'anun qaumin ayadilu fa'adilu huwa aqrabu littaqwa. Bapak lihat di sekitar Mazmur ayat-ayat terakhir, Bapak lihat di kisah-kisah Rasul di tengah-tengah, coba Bapak baca, ada ayat-ayat itu yang sama dengan Al-Quran. Sekitar 100 berapa lah gitu, coba Bapak lihat. Jangan karena kebencianmu kepada seseorang maka kamu berlaku tidak adil. Kenapa begitu? Beradillah kamu, karena keadilanmu itu adalah sifat Tuhan dan ada di sisi Tuhan keadilan. Haleluya. Jangan ragu ya, jangan ragu. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, itu sebabnya poin yang ketiga ini menurut saya berpendapat, kita harus punya pikiran yang sama tentang masa depan Republik dengan regulasi. Saya punya waktu tinggal beberapa menit. Punya pikiran yang sama terhadap wajah Republik Indonesia ini. Makanya kalau dalam teori ilmu manajemen itu kita mesti bagi siapa punya konsentrasi dalam dunia politik.